Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Oh, Ibu lihat banyak nggak masuk sekarang. Ibu absen dulu sebelum berdoa. Agung, Hadir. Dandi, Hadir. Rizky, Hadir. Danu, hadir. Ya. Ayo, Dandi pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kok nggak semangat semua pagi-pagi ya? Harus semangat ya. Kita akan membahas materi baru sekarang. Ayo, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian ikutin ya. Pagi, yes. Harus semangat semua ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Udah semangat? Dah. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita bahas apa? Masih. Membahas tentang Kurban. Materi minggu lalu kita membahas tentang kurban. Apa yang dimaksud dengan kurban secara bahasa? Dadi, mendekatkan. Arti kurban dalam istilah Danu. Penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha. Nah sekarang kita ke kepemilikan dalam Islam. Ada yang udah paham apa yang dimaksud dengan kepemilikan? Coba, ayo satu orang. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan? Bikin contoh dulu. Pengertian kepemilikan. Pengertian kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara sah dipindah tangankannya dan dipindah penguasaannya kepada orang lain. Contohnya, anak-anak di sini yang punya barang apa saja? Pasti punya dong ya, HP, tas, sepatu. Pasti kalian punya dong, berarti itu milik pribadi kalian. Punya kalian sendiri, bukan punya bersama. Jika barang Dandi, sepatu misalnya, sepatunya Dandi dikasih ke Danu, berarti sepatu tersebut jadi milik Danu, ya kan? Ya. Jadi pemindah kekuasaannya harta itu kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan pengertian kepemilikan. Dan yang kedua yaitu dalil tentang kepemilikan. Dalilnya ada, termasuk coba nanti di rumah kalian lihat lagi, terdapat di Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Di situ juga jelas sama Nabi dijelaskan, sama Allah berfirman di situ, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu atau hamba saya yang kamu miliki dan peperangan atau harta yang kamu miliki untuk dipergunakan. Intinya apapun yang kita punya di alam semesta ini adalah milik Allah dan kita bisa mempergunakannya juga, gitu ya. Ya. Dan yang selanjutnya, di antara dalil kepemilikan ada juga macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ihrojul mubahat. Apa yang dimaksud dengan ihrojul mubahat? Macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ihrojul mubahat. Apa itu ihrojul mubahat? Ihrojul mubahat adalah barang atau harta yang atau harta tersebut belum ada penguasaannya. Seperti apa contohnya? Seperti ikan di sungai. Kita tidak mengambil barang itu, kita tidak mengambil ikan itu, berarti
barang itu termasuk ikhrajul mubahat. Dan yang kedua, ikhrajul mubahat. Contohnya apa aja tadi? Contohnya ikan yang ada di sungai. Lagi hewan buruan. Apalagi misalnya contoh-contoh dari ikhrajul mubahat. Tanaman yang di hutan, ya, tanaman yang di hutan itu belum sah, belum ada pemiliknya. Atau tanah yang ada di kebun misalnya yang jauh dari pemiliknya, itu kita boleh mempergunakannya asal untuk kepemilikan bersama, ya. Sudah ya, jadi udah diskusi contohnya. Yang kedua, B. Sekarang yang B. Nah, ini macam-macam kepemilikan. Yang B sekarang yaitu bil ukut atau dengan akad. Yang maksud dengan bil ukut ini adalah harta yang didapatkan melalui akad. Harta yang didapatkan melalui akad ini bagaimana, Bu? Bagaimana contohnya, ya? Contohnya seperti ini. Jika orang tua kita, orang tua kalian sudah meninggal dunia, berarti ada yang diwasiatkan. Harta ini saya wasiatkan kepada Dandi, contohnya. Berarti itu melalui akad. Itu termasuk macam-macam kepemilikan. Dipindah kekuasaannya, harta itu dari milik orang tua menjadi milik anak. Paham nomor 2? Dan yang ketiga adalah at-tawalludu min mamluk. At-tawalludu min mamluk. Apa yang dimaksud dengan at-tawalludu min mamluk? Ini adalah pengertiannya, harta atau barang itu yang dikembangbiakan. Seperti apa misalnya yang dikembangbiakan? Kita mempunyai hewan ternak. Hewan ternak kita sapi. Sapi ini kita rawat. Otomatis nanti sapinya melahirkan atau beranak, punya anak. Itu termasuk harta yang dikembangbiakan. Atau telur kan ada ayam. Berarti itu juga termasuk at-tawalludu min mamluk. Dan yang selanjutnya, macam-macam kepemilikan ini juga termasuk macam-macam kepemilikan. Yang pertama tadi belum ada pemilik secara sah, atau ikan tadi dan sebagainya. Dan yang kedua diukut dengan akad. Berarti anak yang bapak atau orang tua yang mewariskan harta kepada anaknya melalui wasiat. Dan yang ketiga, harta yang dikembangbiakan dari hewan yang apa? Hewan yang diternakkan menjadi milik kita. Dan macam-macam kepemilikan ini juga dibagi lagi menjadi 3. Macam-macam milik utang. Apa ini milik utang? Adalah kepemilikan penuh, milik pribadi. Saya punya harta, ini milik saya pribadi. Ini namanya milik utang. Dan yang kedua adalah harta kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat ini harta atau benda yang tidak dibenarkan dan tidak untuk berjualan untuk umum, manfaat saja. Dan yang ketiga adalah kepemilikan terbatas. Kepemilikan terbatas ini contohnya jembatan dan layang, ini termasuk kepemilikan terbatas. Sampai di sini anak-anak ada yang belum paham? Coba ditanyakan. Paham ya? Ya. Jadi macam-macam kepemilikan tadi ada yang 3 ini, ada yang apa aja yang ada di hutan kita boleh memanfaatkannya. Lagi misalnya tadi hewan yang dikembangbiakan, apalagi tadi wasiat dari orang tua dan melalui akad. Dan yang selanjutnya macam-macam kepemilikan tadi bisa juga dibagi menjadi 2 macam. Pertama, apa aja tadi? Kepemilikan penuh, lagi kepemilikan manfaat. Nah ya, paham ya? Rizky paham?
Paham. Dan macam-macam kepemilikan tadi Dr. Hussein ini termasuk membagi lagi menjadi dua. Ada kepemilikan pribadi, harta kita sendiri, dan ada kepemilikan publik. Kepemilikan publik ini punya negara, sekolah-sekolah negara, sekolah-sekolah negeri misalnya, atau apalagi gedung DPR misalnya, itu kepemilikan publik. Dan juga kepemilikan publik, apalagi contohnya ya, kepemilikan publik ini berarti yang bisa dipakai bersama untuk umum. Apa aja yang bisa kita pakai? Jembatan, ya, taman. Berarti ini milik atau campur tangan masyarakat luas. Ini termasuk macam-macam kepemilikan. Dan di antara macam-macam kepemilikan tadi ada hikmahnya. Berarti kalau ada Allah itu sudah mengatur kepemilikan penuh, kepemilikan ini. Berarti kalau kita mempunyai barang, Allah juga sudah mengatur barang itu milik siapa. Agama sudah mengatur dalam Islamnya. Dan di antara semua macam-macam itu dalilnya tadi dan disebutkanlah hikmah kepemilikan. Coba menurut kalian apa saja hikmah kepemilikan yang kalian tanggap dari awal pelajaran tadi? Hikmahnya itu apa aja sih kalau kita ada wasiat misalnya di dari akad kayak gitu? Coba apa ya? Harus dimanfaatkan dengan benar. Lagi terciptanya apa? Rasa aman dan tentram. Apalagi misalnya menumbuhkan sikap kepedulian terhadap masyarakat. Apalagi timbulnya rasa sosial yang tinggi. Begitu ya? Ya. Udah paham? Ya. Itu sedikit menjelaskan tentang kepemilikan dalam Islam. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah akad. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian kepemilikan, dalil kepemilikan, macam-macam kepemilikan, dan juga hikmah kepemilikan. Yang akan kita bahas selanjutnya akad. Coba anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akad? Akad itu transaksi. Ya, benar sekali. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dan orang lain yang menerima untuk melaksanakan suatu perbuatan. Paham sampai sini? Paham. Misalnya, sebagai contoh ya, apa aja sih contohnya? Mungkin di antara anak-anak yang paling paham adalah akad pernikahan. Pasti paham dong akad pernikahan bagaimana? Ada yang namanya wali, ada yang namanya calon mengucapkan akad. Dan di situ terjadilah suatu perbuatan. Sampai sini paham? Paham. Dan apa aja lagi contohnya? Jual beli. Saya membeli barang Anda dan terjadilah kesepakatan antara saya dan kamu. Terjadilah suatu perbuatan. Ini termasuk dengan akad. Paham ya? Paham. Dan terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini sudah dijelaskan sama Allah. Al-Maidah ayat 1. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad yang pertama, ada 2 orang atau lebih. Berarti ada kesepakatan 2 orang atau lebih. Kalau saya sendiri bisa terjadi akad? Tidak bisa. Kalau ada 2 orang berarti ada 2 perbuatan. Ya, paham? Paham. Ada sigot atau ijab dan kabul. Saya terima dan Anda membeli. Termasuk dengan sigot, ijab dan kabul. Dan yang selanjutnya makud atau sesuatu yang diucapkan. Paham ya? Paham. Macam-macam akad. Macam-macam akad. Yang pertama ada akad secara lisan. Akad secara lisan, mulut kita yang berbicara.
saya beli barang ini, ya saya terima. Saya nikahkan engkau dan saya terima pernikahan si Anu binti termasuk juga akad secara lisan. Dan yang kedua, akad tulisan, berarti secara tertulis. Dan yang selanjutnya, akad perantara utusan atau yang diutus. Akad utusan, si Anu diutus sama si B untuk melaksanakan sebuah akad, ini dimaksud akad utusan. Dan yang selanjutnya, akad isyarat. Isyarat mengerti ya, bagaimana isyarat? Yang selanjutnya, akad to'ati. Akad to'ati. Akad to'ati ini yang sering kita laksanakan di supermarket misalnya. Anak-anak sudah ada mau membeli barang. Misalnya anak-anak pengen beli aqua atau air putih. Di situ sudah ada harga atau label, misalnya harganya 20.000. Anak-anak udah nggak usah lagi ngomong, Bude, saya beli ini ya, pusat ke kasirnya, nggak usah ya. Berarti sudah ada harga di situ. Anak-anak yang ke kasir tinggal bayar. Ini termasuk akad to'ati. Dan di antara macam-macam akad ini ada hikmah dari akad. Hikmah dari akad yang pertama adalah munculnya rasa pertanggungjawaban. Kita kalau sudah melaksanakan suatu perbuatan ini, pasti kita bertanggung jawab dong. Misalnya orang yang bilang tadi, milik si pengantin laki-laki, dia harus melaksanakan suatu pertanggungjawaban. Dialihkan pertanggungjawaban tersebut dari bapaknya menjadi milik si pengantin laki-laki. Dan selanjutnya, munculnya rasa tentram dari kedua belah pihak karena sudah melalui sebuah akad atau persetujuan. Dan yang selanjutnya, terhindarnya dari perselisihan, tidak ada carok, tengkar dan lain-lainnya. Yang selanjutnya juga terhindarnya dari kepemilikan harta secara tidak sah. Kalau sudah melalui akad, berarti harta tersebut sudah jelas pewarisannya, sudah jelas ini milik siapa, sudah jelas semuanya. Berarti tidak lagi terjadi kesalahpahaman atau membuat pertengkaran di antara kita, di antara masyarakat dan manusia ya. Paham sampai sini? Paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan lagi minggu depan ya. Iya. Ibu akhiri. Semangat ya, semangat ya untuk selanjutnya ya. Terima kasih ya. Bu Hari. Kita dulu. Sekian, apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.